Chapter 27. Kekuatan telapak tangan berlapis gelombang. Perpustakaan kitab suci perguruan dan Wu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian kedua hanya dibuka bagi mereka yang berada di tingkat perubahan jiwa. Ye Yuan saat ini tidak punya hak untuk masuk karena dia belum mencapai tingkat itu. Dia hanya bisa memasuki bagian pertama yang berisi kumpulan jurus bela diri tingkat pertama. Seluruh bagian ruangan dipenuhi dengan rak buku. Ada kitab tentang hukum-hukum penguasaan ilmu kanuragan, jurus-jurus bela diri, dan juga kitab-kitab tentang pil pengobatan tingkat pertama. Mereka disusun berdasarkan kategori masing-masing. Kitab-kitab yang ada dalam perpustakaan ini semua adalah salinan dari bentuk aslinya yang merupakan baru berukir yang aslinya disimpan di markas aliran awan tenang. Terkait dengan ilmu penguasaan ilmu kanuragan, Ye Yuan tidak membutuhkan lagi karena dia sudah berhasil menguasai seni 90 Dewa Yang. Dan kitab-kitab tentang ilmu pil pengobatan juga terlalu gampang bagi Ye Yuan, jadi dia sama sekali tidak mengeceknya. Hanya kitab tentang jurus-jurus bela dirilah yang diperlukannya saat ini. Ye Yuan pergi ke area rak buku di mana kitab-kitab bela diri dipajang. Dia mulai mencari kitab jurus bela diri yang cocok untuknya. Dengan santai dia mengambil sebuah buku dengan judul Telapak Menyala. Jurus ini ada di tingkat 1 kelas menengah dengan media api. Ketika Ye Yuan membuka isi kitab, dia menggelengkan kepala. Jurus ini terlalu kejam, tidak ada teknik yang mendalam sama sekali, dan juga kekuatannya terlalu lemah. Isi kitab itu terlalu membual mungkin sampai bisa membuat bunga-bunga jatuh bertaburan dari langit. Dengan wawasan yang Ye Yuan miliki saat ini, dia tidak perlu jurus seperti itu. Ye Yuan mengembalikan kitab tersebut kembali ke rak. Dia kembali melihat-lihat beberapa kitab bela diri yang lain. Kebanyakan kitab berisi tentang penjelasan jurus yang hampir sama dengan telapak menyala, jurus yang terlalu mencolok namun tidak berbobot sama sekali. Setelah beberapa waktu, Ye Yuan sudah melihat banyak buku namun belum ada satupun yang menarik perhatiannya. Ye Yuan mendesah panjang. Dia merasa aliran awan tenang terlalu pelit untuk berbagi ilmu. Mereka hanya memajang kitab-kitab ilmu bela diri semacam ini di perpustakaan. Tapi setelah memikirkannya, Ye Yuan merasa lega. Ilmu penguasaan kanuragan dan bela diri adalah dasar yang membangun aliran awan tenang. Tidak mungkin ilmu tentang dua hal ini ditaruh sembarangan. Ye Yuan tahu bahwa tidak mungkin dia menemukan jurus bela diri yang dia inginkan di rak-rak ini, jadi dia berjalan lebih masuk ke dalam area perpustakaan. Jurus-jurus bela diri yang ditulis di kitab-kitab rak yang dia lihat jelas memang masih pada tingkatan rendah namun kualitasnya meningkat sesuai dengan rankingnya. Kitab-kitab ini berisi tentang jurus-jurus si tingkat tinggi. Setelah membolak-balik beberapa kitab, Ye Yuan masih tidak menemukan apapun yang membuatnya puas. Bukan karena tidak ada yang baik, tetapi sebaliknya, dia ingin melihat apakah ada wawasan menguntungkan dalam jurus-jurus bela diri yang ditulis dalam kitab-kitab ini. Bagi Ye Yuan, jurus tingkat pertama kualitas menengah dan tinggi tidaklah terlalu berbeda. Yang satu tidaklah terlalu buruk sedang yang lain tidaklah terlalu bagus. Contohnya saja jurus penghilang tubuh. Jurus ini hanya merupakan jurus bela diri tingkat pertama kelas menengah, tetapi dia memiliki beberapa aspek yang berbeda. Jadi Ye Yuan dapat mengotak-atiknya. Ye Yuan membuka kitab tentang jurus penghilang tubuh dan sekilas membacanya. Dia tahu bahwa wawasan si pembuat jurus masih terlalu rendah. Apa yang telah diubahnya dengan jurus itu sudah jauh lebih kuat daripada apa yang tertulis di buku. Dia merasa tidak ada lagi artinya untuk meneliti kitab itu. Berjalan lebih jauh ke dalam, tidak ada lagi buku di rak, tetapi yang terlihat adalah tumpukan potongan giok yang tersebar. Ye Yuan tahu bahwa ini adalah tempat energi dari lapisan pertama diletakkan. Jurus bela diri yang sangat mendalam tidak bisa ditulis di atas kertas. Hanya pecahan batu giok yang bisa merekam atau menggambarkannya. Ye Yuan menggunakan energi murninya untuk memeriksa beberapa potongan batu giok. Jurus-jurus bela diri yang terekam di dalamnya semuanya dari tingkat tinggi yang sudah sangat langka. Setiap bagian dari batu giok ini, ketika ditempatkan di dunia luar, adalah benda-benda bernilai tinggi. Petarung bela diri energi murni Qi merupakan populasi terbesar di negeri Qin. Sebagian besar dari mereka menguasai jurus bela diri tingkat rendah atau menengah. Satu batu giok berisi jurus bela diri tingkat tinggi sangat diinginkan oleh mereka karena bisa dipakai untuk meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, Ye Yuan tidak terlalu tertarik pada jurus bela diri kelas tinggi ini. Dia hanya melihat sebentar kemudian mengembalikan giok itu kembali ke tempatnya. Ye Yuan sudah berjalan ke bagian terdalam dari perpustakaan. Jika dia masih tidak bisa menemukan jurus bela diri yang cocok untuknya, dia hanya bisa menggunakan teknik bela diri kelas tinggi yang barusan dia lihat.
Di rak terakhir hanya ada 3 buah batu giok. 3 batu giok ini tidak sama dengan yang lainnya. Ye Yuan mengambil sepotong batu giok pertama, kemudian menyalurkan energi murninya ke dalam batu giok tersebut. Informasi di dalam bagian batu giok langsung tergambarkan dalam pikiran Ye Yuan. Lompatan 1000 kaki, sebuah jurus gerakan. Ketika seseorang berhasil menguasai jurus ini, itu bisa memendekkan jarak dan melintas dengan gerakan 1000 kaki dalam sekejap. Sedikit menarik, Ye Yuan memeriksa detail dari jurus lompatan 1000 kaki. Teknik gerakan ini memiliki poin unik. Dibandingkan dengan jurus penghilang tubuh, gerakan lompatan 1000 kaki jelas lebih unggul. Jurus ini bisa berguna untuk menyelinap atau melarikan diri. Dan lagi, jurus ini sudah masuk kategori tingkat pertama kelas sangat tinggi. Ye Yuan menempatkan potongan giok lompatan 1000 kaki kembali di rak, kemudian dia mengambil sepotong batu giok kedua yang berisi tentang jurus bela diri dengan media petir langka dan sangat sulit untuk dipelajari. Tingkatannya setara dengan jurus lompatan 1000 kaki. Meskipun terlihat sulit, Ye Yuan tidak tertarik untuk mempelajarinya. Dia dengan santai mengambil sepotong batu giok ketiga dan menyelidikinya. Dan ini, telapak berlapis gelombang, jurus bela diri yang tidak lengkap. Diperkirakan berada pada tingkat ketiga dan ke atas. Hanya saja karena jurus ini tidak lengkap, tingkatannya turun menjadi pertama kualitas tinggi. Ye Yuan tertarik dengan kalimat pengenalan di batu giok tersebut bukan karena jurus bela diri ini termasuk tinggi. Jurus bela diri di tingkat ketiga bagi Ye Yuan bukanlah tingkatan yang tinggi. Yang menarik perhatian Yuan adalah bahwa jurus bela diri ini menitik beratkan pada penggunaan kekuatan. Ketika dikuasai, jurus ini bisa melepaskan kekuatan seseorang berkali-kali lipat dari kekuatan sebenarnya. Kekuatannya cukup menakutkan. Pengantar pada bagian batu giok ini pasti ditulis oleh figur kuat dari aliran awan tenang atau perguruan dan Wu. Jika ada orang yang mampu menggunakan jurus ini dengan baik, dia dapat meningkatkan level energi pertempuran dengan mudah seperti makan nasi dan air minum. Ye Yuan mendesah kagum. Tentu saja, Ye Yuan juga tahu bahwa jurus bela diri semacam ini akan menjadi lebih sulit untuk dikuasai seiring dengan perkembangannya. Kesulitan itu akan meningkat beberapa kali. Jurus ini memang dengan mudah bisa mengeluarkan kekuatan 2 kali lipat. Tetapi kesulitan akan meningkat sebanyak 4 kali lipat seiring dengannya. Setelahnya, kesulitannya akan bertambah menjadi 8 kali, 16 kali, dan bahkan 32 kali. Semakin tinggi kekuatan seseorang, maka akan semakin mengerikan kesulitannya. Meski begitu, ini adalah jurus bela diri yang luar biasa. Namun sayang, penjelasannya tidak lengkap. Kamu yakin memilih jurus bela diri ini? Zhao Chunyang sangat terkejut begitu melihat jurus yang dipilih Ye Yuan. Betul, Ye Yuan sudah memperkirakan reaksi Zhao Chunyang. Tapi, jurus bela diri memang kuat tetapi dia tidak lengkap. Zhao Chunyang mencoba membujuk Ye Yuan. Aku tahu, tapi jurus ini sangat mengesankan. Aku akan mempelajarinya terlebih dahulu. Nanti, kita akan bahas lagi. Ye Yuan tersenyum menjawabnya. Jurus ini tidak hanya tidak lengkap, tetapi juga sangat sulit untuk dipelajari. Kamu tahu Long Tang, bukan? Dia juga pernah mencoba mempelajari jurus ini namun pada akhirnya dia menyerah. Jurus ini terlihat luar biasa, tapi itu diperlukan usaha yang sulit. Dan kadang justru tidak membuahkan hasil. Kamu hanya punya waktu 3 hari. Meski kamu mungkin sangat pintar, palingan hanya gelombang lapisan pertama yang bisa kamu kuasai. Itu tidak akan banyak berguna untuk melawan musuhmu, kan? Petik 2. Sebenarnya, kata-kata Zhao Chunyang menyiratkan sesuatu yang cukup jelas. Menurutnya, bahkan jika Ye Yuan menghabiskan waktu 1 bulan, dia tidak mungkin menguasai jurus gelombang lapisan pertama. Apa yang menjadi dasar gelombang lapisan pertama? Hanya kenaikan 2 kali kekuatan tidaklah bisa mengimbangi perbedaan kekuatan antara Ye Yuan dan Fei Qingping. Mungkin akan lebih baik jika Ye Yuan hanya belajar jurus bela diri yang lebih praktis. Ye Yuan memiliki kesan yang baik terhadap Zhao Chunyang. Setidaknya dia tidak melihat dirinya sebagai lelucon seperti murid-murid lain pada dirinya. Ye Yuan tersenyum dan kemudian berkata, "Terima kasih banyak atas kepedulianmu kakak senior. Tetapi aku punya rencana sendiri. Untuk duel 3 hari lagi, aku pikir aku bisa menanganinya." "Ini, baiklah, kalau begitu. Karena kamu bersikeras, aku tidak akan membujukmu lagi. Cobalah yang terbaik." Zhao Chunyang menggelengkan kepalanya dan hanya bisa menghela nafas.